Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam renungan misi SPD Indonesia. Senang kita berjumpa dan tentu Bapak Ibu bahagia bukan bisa berjumpa kembali merenungkan firman Tuhan. Nah, sebagai pengantar saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bacaan-bacaan hari ini, 3 bacaan hari ini. Lihat bagaimana Tuhan Yesus sudah berulang kali membuat tanda-tanda heran, menyembuhkan banyak orang sakit. Dan orang-orang bertanya, siapakah orang ini? Dan mereka dalam pemahaman mereka sesungguhnya tidak mengenal Yesus. Yesus ingin tahu apa kata orang tentang dirinya. Karena itu dia bertanya kepada muridnya, siapakah kata orang menurut mereka, siapakah aku ini? Dan sebagian besar mereka menjawab bahwa Yesus adalah orang hebat, setara dengan nabi-nabi besar, Yohanes Pembaptis, Eli, Musa, atau nabi-nabi yang lainnya. Tapi Yesus belum puas. Dia ingin bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Dan tentu saja diterangi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, Petrus menjawab, engkaulah Mesias, Raja orang Yahudi, yang diutus Allah untuk menyelamatkan kamu. Bahwa Petrus sampai kepada iman seperti ini, tentu perjalanan yang sangat panjang. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan permenungan ini, saya minta Bapak Ibu baca ketiga bacaan ini, baca pelan-pelan, pahami, renungkan. Dan setelah dibaca berkali-kali, kita akan mendapatkan sesuatu. Nah, dalam permenungan ini saya hanya membantu supaya Bapak Ibu bisa melihat lebih dari. Nah, baca sekali lagi, baca. Dan semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita senang, kita bahagia, kita bisa bertemu kembali dalam permenungan ini. Namun terlebih dahulu, mari kita siapkan diri. Kita siapkan diri. Kita mohon Allah Roh Kudus menerangi hati kita, membuka hati kita. Bapa yang kudus, kami bersyukur kepadamu atas firman yang telah kau curahkan kepada kami. Bukalah mata hati kami untuk dapat memahami. Dan tentunya akhirnya supaya kami dapat mengimani Engkau sungguh-sungguh sebagai Allah, Putra Allah yang diutus untuk menyelamatkan kami. Dan semoga permenungan ini kami semakin dapat menghayati iman Kristiani kami. Semakin melihat dalam diri-Mu, Engkaulah Mesias, utusan Allah untuk menyelamatkan kami. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjutkan permenungan kita. Tentu dengan membaca firman Tuhan, pelan-pelan meresap, dan kita melanjutkan permenungan kita. Semoga bisa membantu Bapak Ibu menemukan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, kita berada dalam bulan Kitab Suci Nasional. Kita diajak untuk semakin mendalami firman Tuhan. Dan semoga bulan Kitab Suci ini membangkitkan semangat kita untuk senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadikannya pedoman hidup kita. Nah, Bapak Ibu, dalam pelayanannya, Yesus berkeliling, mengajak, dan menyembuhkan begitu banyak orang. Tentu saja, aksinya ini membuat dia dikenal di mana-mana.
orang-orang mengagumi dia. Dan mereka bertanya-tanya tentang Yesus. Siapakah orang ini sesungguhnya yang penuh kuasa, yang menyembuhkan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar? Para murid, ketika Yesus bertanya siapa kata orang tentang dirinya, para murid memberikan laporan kepada Yesus apa yang kini beredar di antara orang banyak tentang dirinya. Yang jelas, Yesus ini orang hebat, sejajar dengan nabi-nabi terkenal. Ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit, yang dibunuh Herodes dengan memenggal kepalanya. Dia bangkit. Sementara yang lain yang mengatakan engkau adalah Eli yang terkenal. Dia tidak mati. Dia naik ke surga dan dia kembali. Yang lain ada yang bilang engkau salah satu dari nabi-nabi yang terkenal. Persisnya mereka tidak bisa memberikan identitas siapa Yesus. Yesus memahami dan menerima apa yang orang bicarakan tentang dirinya. Sekarang aku minta pendapatmu. Apa katamu? Siapa aku ini? Dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus menyampaikan jawaban imannya. Engkaulah Mesias, Raja dari keturunan Daud. Engkau anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bukankah Allah pernah berjanji melalui Nabi Natan, aku akan menjadi bapa baginya, dan ia akan menjadi bagiku seorang anak. 2 Samuel 7:14. Jawaban Petrus yang luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Yesus terima apa yang dikatakan Petrus tentang dirinya. Lalu Yesus memberikan jawaban yang sama sekali di luar dugaan para murid. Yesus melarang murid-muridnya untuk mengatakan hal ini kepada siapapun. Kalau dia benar-benar Al-Masih, anak Allah. Bukankah hal ini sudah pernah dilakukan Yesus setelah mujizat perbanyakan roti? Orang-orang kagum dan mereka ingin menjadikan Yesus raja. Yesus menolak. Yesus menyingkir. Ia lari ke tempat yang sunyi. Lihat kembali Yohanes 6:15. Yesus menolak menjadi raja. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, penantian harapan Mesias, datangnya Mesias bagi orang-orang Yahudi. Mesias ini sebagai pemimpin politik, raja duniawi yang akan berjuang untuk pembebasan kami dari pendudukan Roma. Yesus kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya, aku bukan Mesias duniawi. Justru Mesias yang akan banyak menderita, ditolak, dihina, dicaci maki, diolok-olok oleh tua-tua Yahudi, imam-imam besar, dan ahli-ahli kitab. Mereka akan membunuh anak manusia. Mereka akan membunuh aku. Namun setelah 3 hari Allah akan membangkitkanku. Petrus sama sekali tidak bisa menerima bahwa Yesus yang adalah anak Allah harus menderita dan dibunuh lagi, direndahkan. Yesus membalas juga dengan teguran yang sangat keras. Enyahlah iblis, jauhlah daripadaku.
engkau tidak memikirkan apa yang menjadi pikiran Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, celaka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nubuat Yesaya tentang hamba yang menderita, memang nubuat ini tidak secara langsung tentang Yesus, hamba yang menderita. Kepada orang-orang yang memukulku, yang mencabut jenggotku, aku diludahi, dinodai. Aku tidak memberontak, aku tidak melawan. Tuhan Allah menolongku. Aku tidak mendapat noda sama sekali. Hatiku tetap teguh seperti gunung batu, karena Allah bersamaku. Dialah perisaiku, Dia pertolonganku yang dahsyat. Sungguh ajaib Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak lemah semangat. Luar biasa Bapak Ibu, penderitaan yang dialami, tetapi dia tetap setia, tidak melawan, tidak memberontak. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa makna pengajaran Yesus tentang Al-Masih yang menderita bagi kita, bagi pengikut-pengikut Yesus? Dengan menyampaikan derita berat yang menimpa dirinya, bagi mereka yang ingin mengikuti Yesus dan menjadi murid-muridnya, mereka harus berani menyangkal diri, memikul salibnya. Kemudian Yesus berkata lagi, karena ia yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia justru akan kehilangan nyawanya. Namun ia yang kehilangan hidupnya untuk aku dan untuk Injil, ia akan selamat. Ia akan menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu, ini adalah panggilan hidup yang penuh kasih. Panggilan hidup yang penuh kasih. Memang tanpa kasih orang tidak akan pernah mengertinya. Kebaikan manusia, keluhuran manusia, keagungan manusia tidak terletak semata-mata pada dirinya, pada egoisnya, pada apa yang dia inginkan. Namun justru pada kasih yang ada pada dirinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, melalui kasih Tuhan menerima kesulitan, kejahatan, ancaman, salib, bahkan sampai mati. Ia bersedia kehilangan hidupnya karena kasih, dan ia telah memenangkannya. Dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh sukacita, harapan yang besar. Itulah kebangkitan sebagai buah kasih yang begitu besar. Mari Bapak Ibu, mari kita berani menjaga roh semangat Kristus. Kita harus berani kehilangan hidup demi Yesus. Dan itulah iman yang hidup. Itulah iman yang hidup. Santo Yakobus dalam bacaan yang kedua, dalam suratnya, menyampaikan kepada orang Kristiani, dan dia tegaskan, karena iman, karena kasih kita, karena harapan kita, kita dipanggil untuk berani kehilangan hidup, karena olehnya kita memperoleh kegembiraan, sukacita, kebaikan hidup kekal yang sungguh-sungguh dan yang sempurna. Coba kita renungkan, dari mana para pengaku iman, para martir, orang-orang kudus
mendapat kekuatan ketika hidup mereka terancam, ketika mereka dibunuh, disiksa. Di dunia mereka memang menderita. Namun lihatlah sekarang, mereka dimuliakan Tuhan. Mereka disucikan, dikuduskan. Dan mereka berada bersama Yesus dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup mereka hanya semata-mata untuk Yesus. Mereka bertaut dengan Yesus. Mereka bersama dengan Yesus. Dan mereka memperoleh sukacita bersama Yesus. Itulah pahala besar yang mereka terima dari Tuhan. Mari kita renungkan dan kita kuatkan iman kita. Semoga pewartaan firman Tuhan meneguhkan kita untuk senantiasa percaya, beriman kepada Yesus. Roh Tuhan membuka hati kita. Dan percayalah, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat merenungkan. Dengan saya ingatkan kembali, baca firman Tuhan. Kalau perlu berulang kali, resapkan. Dan semoga permenungan ini semakin membuat Bapak Ibu memahami firman Tuhan. Salam Romo Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Orationis Arnoldi, Batu, Malang. Terima kasih. Terima kasih. Melepaskan manusia yang terbelenggu, dia